Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rino Ramadan, Eskom Mkom. Saya merupakan salah satu dosen di Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada bidang pengajaran, di mana tujuan pembuatan video ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada gelombang kedua tahun 2023. Kali ini saya akan menjabarkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh. Mata kuliah aplikasi basis data memiliki kode 694 dengan bobot SKS sebesar 3 SKS, dan jenis mata kuliah ini adalah praktikum dan diberikan kepada mahasiswa yang berada di semester kedua jurusan Sistem Informasi, di mana penjelasan saya ini berlandaskan DAI atau Delivery, Interaction, and Assessment. Selanjutnya, terdapat beberapa poin materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Poin tersebut terdiri dari yang pertama ada deskripsi mata kuliah. Yang kedua ada CPL, CPMK, dan sub CPMK. Kemudian yang ketiga ada materi dan metode pembelajaran. Yang keempat ada asesmen dan sistem penilaian. Dan yang terakhir ada cuplikan video. Kemudian mata kuliah ini membahas materi untuk mempersiapkan mahasiswa agar dapat merancang sebuah basis data yang dapat diimplementasikan dalam basis data MariaDB, serta membahas materi perintah-perintah SQL yang dapat dipergunakan untuk membuat basis data. Metode pembelajaran menghasilkan proyek basis data. Kemudian, pembelajaran akan dilaksanakan dengan metode pendekatan student-centered learning, dan proses penugasan akan dilaksanakan dengan menerapkan metode project based learning. Selanjutnya ada CPL atau capaian pembelajaran. Di sini kita bagi menjadi 4 aspek. Aspek yang pertama ada aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan khusus, dan aspek keterampilan umum, di mana dari 4 aspek tersebut lahir 12 poin. Yang pertama menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua mengidentifikasikan dan memetakan kebutuhan data, menganalisis dan mengimplementasikan ke dalam model relasional rancangan basis data pada suatu DBMS, dan menyajikan hasilnya untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, berpikir kritis, mengidentifikasi akar masalah dan pemecahannya secara komprehensif, serta mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data. Yang keempat, mendemonstrasikan kemampuan komunikasi lisan dan tulisan, memimpin dan bekerja dalam tim, mandiri dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Yang kelima, menganalisis skalabilitas perangkat lunak dan atau menggunakan spesifikasi program. Yang keenam, menerapkan akses basis data dan menggunakannya. Yang ketujuh, menggunakan struktur data atau mengimplementasikan algoritma pemrograman dan atau profiling system. Yang kedelapan, menyusun rencana pemeliharaan pusat data dan atau merancang dan mengelola sistem backup. Yang kesembilan, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ke-10, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 11, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dan yang terakhir, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Selanjutnya ada
CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mampu mengidentifikasi konsep basis data yang baik dan benar. Yang kedua, mampu membedakan dan menerapkan tipe data dalam MySQL. Yang ketiga, mampu memahami dan menerapkan data definition language. Yang keempat, mampu memahami dan menerapkan data manipulation language. Yang kelima, mampu memahami dan menerapkan operator dalam MySQL. Yang keenam, mampu memahami dan menerapkan fungsi dalam MySQL. Yang ketujuh, mampu mengidentifikasi dan memodifikasi database dalam PHP MyAdmin. Yang sembilan, mampu menerapkan dan memodifikasi relasi antar tabel. 10, mampu memahami dan menerapkan inner join dalam MySQL. Dan yang 11, mampu memahami dan menerapkan outer join dalam MySQL. Kemudian ini adalah sub CPMK atau sub capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan dari mata kuliah aplikasi basis data. Selanjutnya ada pokok pembahasan dari 16 pertemuan. Di pertemuan pertama akan dibahas konsep dasar dari basis data, kemudian struktur basis data dan instalasi dari aplikasi pendukungnya, XAMPP. Kemudian di pertemuan kedua ada pembahasan tentang user basis data, pengenalan MySQL dan MariaDB, pengenalan command prompt, aturan penulisan dalam command prompt, dan hak akses atau privilege pada user, kemudian tipe data dalam MySQL. Di pertemuan ketiga akan dibahas mengenai perintah-perintah DDL seperti create, alter, add, use, show, modify, rename, and describe. Dan di pertemuan keempat akan dibahas perintah-perintah DML seperti insert, update, dan select. Kemudian operator aritmatika, operator pembanding, operator logika, perintah order by, limit, dan group by. Di pertemuan kelima akan dibahas perintah-perintah DML dengan fungsi agregasi seperti average, count, max, min, sum, fungsi distinct, and concat. Kemudian di pertemuan keenam akan dibahas pembahasan konsep dari entity relationship diagram beserta LRS-nya, kemudian pembahasan studi kasus perpustakaan, kemudian penambahan materi studi kasus ERD, dan spesifikasi file bersumber dari salah satu penelitian dosen. Di pertemuan ketujuh akan dibahas perintah DDL dan perintah DML. Kemudian di pertemuan ke-8 diadakan ujian tengah semester atau UTS. Dan di pertemuan ke-9 setelah UTS atau pasca UTS, mahasiswa diharapkan dapat menjalankan PHP MyAdmin, membuat database baru, membuat tabel pada database, kemudian mengisi record pada table, melakukan import dan ekspor database, kemudian membuat relasi dalam PHP MyAdmin. Di pertemuan 10, mahasiswa akan mengerjakan studi kasus. Di pertemuan ke-11 akan dibahas penggabungan dua buah table dengan perintah left dan right outer join. Di pertemuan ke-12, perintah join dengan fungsi percambangan if yang dikombinasikan. Dan di pertemuan ke-13, perintah DDL dan perintah DML serta fungsi join. 14 dan 15, mahasiswa akan melakukan presentasi kelompok atau proyeknya. Dan di pertemuan ke-16 akan ada ujian akhir semester atau UAS. Ini merupakan metode pembelajaran. Terdapat 5 aplikasi yang digunakan dalam mendukung proses pembelajaran. Yang pertama ada Zoom Meeting, yang kedua ada WhatsApp, yang ketiga ada Google Meet, yang keempat ada YouTube, dan yang terakhir adalah MyBSI Learning System atau MyBS. Kemudian ada asesmen dan sistem penilaiannya. Untuk asesmen terdiri dari 2 jenis asesmen. Yang pertama tes tertulis, yang kedua tes kinerja atau praktikum. Kemudian untuk bobot penilaian mata kuliah dibagi menjadi beberapa persentase. Kehadiran 20%, tugas 25%, dan project 55%. Untuk range nilai 0 sampai 30 dengan grade A, 31 sampai 59 dengan grade D, 60 sampai 69 dengan grade C, 70 sampai 79 grade B, dan sisanya grade A, atau di range 80 sampai 100 itu akan mendapatkan nilai grade A. Kemudian untuk komposisi nilai akhirnya jumlahnya 20% dikali nilai kehadiran ditambah 25% nilai tugas dan ditambah 55% nilai project. Nah, selanjutnya akan kita saksikan cuplikan video pengajaran aplikasi basis data yang saya rekam menggunakan Zoom dan cuplikan video pengajaran secara live pada semester ini. Oke, saya buka pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kedengeran nih suaranya. Mana mahasiswi saya nih suaranya. Ya dong, dijawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Kita balik lagi di perkuliahan aplikasi basis data ya, tepatnya di pertemuan minggu ketiga. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan perkuliahan, di mana perkuliahan minggu yang lalu kita sudah sempat membahas tentang bagaimana cara kita bekerja dengan aplikasi MariaDB di XAMPP. Kemudian
pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau kita akan lanjutkan pembahasan lebih lanjut tentang Data Definition Language. Sebelumnya di minggu lalu kita sudah melakukan beberapa latihan query-query di MariaDB, dari mulai menampilkan database, kemudian kerja dengan database, kemudian bagaimana caranya melihat daftar tabel yang kita miliki dari salah satu database kita. Nah, saya coba mau review sedikit materi di pertemuan minggu yang lalu nih. Kira-kira masih pada ingat nggak ya materi kuliah kita di minggu yang lalu? Oke, saya mau tanya ke Muammar Kadafi. Kira-kira kemarin kan kita sempat bahas tentang tipe data ya. Menurut kamu, apa perbedaan tipe data integer dengan float secara spesifik? Muammar Kadafi, coba tolong dijelasin. Iya Pak, seingat saya, integer merupakan tipe data numerik yang value-nya tidak boleh terdiri dari angka yang memiliki koma. Sedangkan float merupakan tipe data yang value-nya boleh terdiri dari angka yang memiliki koma. Benar nggak ya Pak? Oke, ya tepat ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang perlu diingat, saya nggak masalah kalau misalnya kalian mau buka slide-slide di pertemuan sebelumnya. Tapi prefer sih lebih disarankan untuk mengingat ya, walaupun nggak semuanya diingat atau walaupun hanya sedikit. Oke, selanjutnya saya mau tanya lagi kepada saudara, coba saudara Randy Dwi hadir? Ya Pak. Coba tolong Randy, kalau kemarin itu kan kita sudah belajar bagaimana caranya membuat database ya, kemudian melihat tabel-tabel yang ada di dalam database itu sendiri. Nah, perintah untuk menampilkan semua tabel itu kita pakai perintah apa kemarin? Coba. Pakai show tables Pak. Show tables ya. Jangan lupa S-nya ya. Jangan lupa S-nya. Nah, nanti kalau misalnya kelupaan S-nya nggak running. Kalau bahasa Inggris itu kan kalau table itu kan satu. Nah, jangan lupa S-nya jadi tables. Jadi show tables. Oke, mungkin cukup segitu review materi kita atau review materi pertemuan minggu kedua kita. Sekarang kita lanjut materinya di minggu ketiga. Untuk pokok bahasannya kita akan membahas tentang Data Definition Language. Nah, sebelumnya ada yang pernah atau ada yang sudah baca kah slide di pertemuan ketiga? Ada yang sudah pernah baca? Belum? Oke, kalau misalnya belum, saya lebih prefer kalau misalnya di perkuliahan di kelas saya itu hari ini kita belajar pertemuan ketiga, ketika kalian pulang nanti bisa langsung dibaca-baca pertemuan keempatnya, biar ada keseragaman pemikiran antara saya dan kalian, atau bisa dibilang kalian bisa lebih selangkah lebih maju daripada saya karena kalian udah belajar di room. Oke, nggak apa-apa ya, itu untuk minggu depan aja, untuk kisi-kisi pembelajaran di kelas saya. Nah, ini adalah definisi tentang Data Definition Language. Data Definition Language atau biasa sering disebut DDL merupakan komponen dari bahasa SQL atau struktur query language yang di sini tujuannya adalah untuk mendefinisikan, mengelola, dan mengontrol dari struktur sebuah database. DDL dapat kita gunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus objek dari database. Objeknya itu biasanya adalah struktur dari database itu sendiri, mulai dari table, kemudian indeks dan tampilan dari database. Nah, ini adalah definisi dari DDL tadi ya. Kemudian di sini ada notes. Notesnya apa? Notesnya, karena mata kuliah ini bersifat praktikum, maka tampilan dan perintah query dapat dilihat dan dipraktikkan lebih lengkap pada modul bab 3 mengenai DDL. Jadi kalau misalnya nanti dari penyampaian saya ada yang kurang jelas atau ada yang perlu diintip-intip materinya, kalian bisa buka modulnya ya. Di situ sudah jelas perintah-perintah SQL yang akan saya praktekkan dirangkum di modul. Nah, sekarang coba kita baca. Di sini langsung kita lakukan latihan praktikum DDL batch 1-nya. Di sini kita akan mencoba mempraktekkan perintah-perintah DDL. Yang pertama, kita akan mulai bekerja dengan perintah DDL untuk membuat database. Setelah membuat database, kita akan membuat table, kemudian kita akan menggunakan database
database, kemudian kita akan membuat beberapa table. Yang pertama, kita diharuskan masuk ke dalam MariaDB melalui command prompt, dimana kemarin kita sudah bahas gimana caranya bekerja dengan command prompt. Nah, ini adalah jendela command prompt-nya ya. Terlihat nggak ya jendelanya? Terlihat ya. Kelihatan, Pak. Kemudian langkah yang pertama sudah kita lakukan. Selanjutnya kita disuruh untuk apa? Coba kita geser ke bawah. Kita geser ke samping command prompt-nya. Langkah yang pertama, buatlah 2 buah database masing-masing dengan nama komik coba 1 dan komik coba lagi. Nah, langkah-langkahnya kita mesti melakukan apa nih? Yang pertama, pastinya kalau kita bekerja dengan MariaDB, pastikan kita sudah mengaktifkan MariaDB-nya. Cara mengaktifkan MariaDB adalah memanggil file exe MySQL di dalam direktori XAMPP yang sudah kita install. Kemarin caranya sudah kita pelajari ya. Yang pertama kita harus mundur satu direktori ke arah direktori instalan XAMPP-nya. Kemudian barulah kita disuruh untuk mengetikkan perintahnya XAMPP kemudian /bin/mysql.exe, kemudian kasih kutip 2 dan kasih akhiran strip u root min p. Nah, kemarin min u itu adalah usernya dan min p itu adalah passwordnya. Karena di sini user default root tidak memiliki password, maka ketika kita enter, kita nggak perlu masukin password, kita langsung bisa tik enter lagi aja. Nah, kemudian akan tampil pesan, welcome to the MariaDB monitor, comment and wait, titik koma. Nah, di sini indikatornya apa kalau kita sudah berhasil masuk ke MariaDB? Indikatornya kursor aktif di sebelah kirinya ada kata MariaDB-nya. Ini berarti kita udah berhasil masuk ke MariaDB-nya. Untuk membuat database, perintahnya gimana? Kita menggunakan perintah create database ya, create database komik_coba 1. Oh, titik komanya terlupa. Kalau misalnya kayak gini nggak usah khawatir ya, tinggal tambahin titik koma kemudian klik enter. Kalau pesannya query oke, one row affected, berarti database-nya sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita buat lagi database yang kedua, namanya komik coba lagi, titik koma, enter. Nah, query oke. Kemudian baru kita lakukan apa namanya nih? Show database ya. Setelah itu kita lakukan show database. Nah, show database, kita cek K. Tadi kita kan akhirannya K ya. Komik coba 1 dan komik coba lagi. Nah, berarti kita udah berhasil ya bikin database komik coba 1 dan komik coba lagi. Selanjutnya kita hapus database-nya nih. Kalau misalnya ada kesalahan, Pak, di sini saya salah menamakan database-nya. Kira-kira kalau dihapus bisa nggak? Bisa. Kita hanya perlu menghapusnya dengan mengetikkan perintah drop database spasi nama database-nya yang mau dihapus. Namanya apa? komik_coba lagi. Nah, setelah itu kita enter, jangan lupa titik koma. Nah, kalau query oke, zero row affected, berarti sudah oke ya. Jadi sudah oke. Setelah itu kita coba cek show database, apakah komik coba lagi masih ada atau udah hilang. Nah, udah hilang ya. Komik coba laginya sudah hilang. Sekarang kita disuruh untuk apa? Untuk mengaktifkan database komik coba 1 dengan menggunakan perintah use apa? Use database. Di sini ada perintah use database atau use spasi nama database-nya komik_coba 1. Kemudian di enter. Nah, di sini ada pesannya apa? Database change. Kemudian kalau udah database change berarti kita udah masuk nih ke dalam database komik coba 1. Nah, kemudian
kita disuruh apa? Disuruh untuk menampilkan daftar tabel. Kalau menampilkan daftar tabel, kita hanya perlu mengetikkan show tables. Nah, show tables ya. Nah, di sini pesannya apa? Empty set, berarti kita belum memiliki table apapun di database komik coba 1. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita disuruh buat 3 buah table dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, kita baca dulu ketentuannya. Nah, di sini terdiri dari berapa field? Terdiri dari 5 field ya, di mana primary key-nya adalah ID anggota. Nah, di sini kita coba geser ke atas biar nggak mengganggu si command prompt-nya, biar kita bisa lihat ketentuannya. Nah, gimana cara buatnya? Cara buatnya kita hanya perlu mengetikkan perintah create table. Kemudian setelah create table, nama tabelnya, setelah itu value dan ketentuan tipe datanya. Create table spasi anggota, kemudian kurung buka tutup. Field yang pertama adalah ID anggota. Setelah itu tipe datanya char, kemudian panjangnya berapa. Setelah itu kita tambahkan not null-nya ya, supaya si primary key ini nanti nggak boleh kosong. Setelah itu di sini kalau misalnya perintahnya belum selesai, tapi kita mau supaya rapi aja dan enak dilihat, kita enter nggak apa-apa. Kita enter sekali, kemudian kita masukkan nama field yang kedua. Field nama, kemudian tipenya varchar, setelah itu lengthnya berapa? 20. Kemudian field yang kedua apa namanya? Alamat, dengan tipe datanya varchar. Setelah itu lengthnya berapa? 30. Kemudian field yang ketiga namanya no help. Kemudian tipe datanya varchar. Setelah itu lengthnya 15. Dan yang paling terakhir ada field tgl underscore lahir dengan tipe date. Kalau tipe date nggak perlu length ya. Kemudian yang paling penting ini jangan sampai kelupa primary key-nya. Primary key-nya itu kita mau pakai field yang mana nih? Tadi field ID underscore anggota. Setelah itu jangan lupa kurung tutup harus 2 ya, karena kita buka tadi ya. Kita buka, kemudian kurung tutupnya kita harus tambahkan 2. Setelah itu enter. Nah, kalau query oke, berarti tabelnya sudah berhasil dibuat. Kemudian langkah yang selanjutnya kita disuruh ngapain? Kita disuruh bikin beberapa tabel selanjutnya. Nah, di sini ada poin-poin yang akan kita bahas di pertemuan pertama. Yang pertama ada kontrak perkuliahan dan proyek. Yang kedua ada sejarah perkembangan dari bahasa pemrograman Python. Dan yang terakhir ada pengenalan struktur program Python itu sendiri. Nah, ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah dasar pemrograman. Jadi di pertemuan ini kalian diharapkan mampu menganalisis tools yang digunakan. Jadi nanti waktu bikin aplikasi ini kalian butuh apa aja. Jadi kalian paham nih harus install apa dulu supaya bisa bekerja dengan Python. Kemudian mampu membuat dokumen kode program. Nah, ini bagi sebagian kecil aja. Kayak misalnya gimana caranya bikin tampilan Hello World. Sebagian kecil aja. Jadi nggak langsung banyak. Makanya saya bilang kalau kalian dengar cerita saya bahwa jurusan sistem informasi itu nanti akan belajar banyak hal, kalian nggak usah takut karena kita belajar dari bagian-bagian yang paling terkecil atau fundamentalnya. Nah, ini adalah
deskripsi uji kompetensinya ya, tadi saya sempat sindir. Jadi uji kompetensinya itu ada dua, individu dan kelompok. Nah, uji kompetensi untuk kelompok nanti saya mau ada produk atau projectnya. Kalian bikin sesuatu. Dari fundamental yang kita pelajari, kalian buatlah sesuatu. Nah, ini adalah referensi project bahasnya. Temanya nanti opsional ya. Namanya opsional. Ada beberapa kategori. Kategori yang pertama berbasis bisnis. Contohnya apa? Penjualan dan pembelian. Kemudian apa lagi? Pengadaan barang. Kemudian ada yang berbasis sains. Contohnya sains di bidang matematika, fisika, kimia, atau IPA. Kemudian ada animasi edukasi, bebas. Kemudian ada yang berbasis kesehatan, diagnosis penyakit. Contohnya gini, kalau misalnya orang sakit diabetes, itu karena mengkonsumsi apa? Atau mereka yang terkena diabetes golongan sekian, tingkat kadar gulanya itu berapa? Nah, itu bisa kalian petain di aplikasi. Kalau misalnya memang kalian interest di bidang sains. Tapi kalau misalnya kurang interest, Pak, saya kan basisnya bukan di IPA, saya basisnya di PS. Ya kalian tampilin aja itu apa? Contohnya animasi edukasi. Kalian edukasi masyarakat dari aplikasi kalian tentang apa? Tentang pengetahuan sosial yang ada di Indonesia. Itu bebas. Nah, di poin ketiga ada apa nih? Yang paling penting, kreativitas dari tampilannya. Ya walaupun nanti kalian bikin pasti isinya cuma hitam putih kalau di Python, nggak masalah. Tapi kerapihannya itu bisa jadi nilai plus. Nanti ngerasain deh kalau mau di Python, perasaan udah dikasih spasi, nggak kegeser. Perasaan udah ditambahin garis itu nggak keluar. Ya, walaupun nanti hasil luarannya hanya terdiri dari warna hitam dan warna putih. Pak, bisa nggak yang warna-warni? Nanti ada saatnya ketika kalian belajar berprogramming. Ya. Kemudian tema harus menarik. Sebenarnya ini buat saya apa ya? Saya nggak terlalu suka hal yang menarik, tapi saya suka tuh hal yang expert bagi saya. Karena ketika saya menguasai salah satu bidang ini, pasti apa yang saya pegang bakal bermanfaat bagi orang lain. Jadi nggak mesti menarik, asal kalian kuasain, kemudian kalian memang merasa di situ kemampuannya, silakan. Kalau ada kita udah. Oke, mayoritas sudah banyak yang berhasil. Jadi saya minta nanti yang udah pernah berhasil coba sharing ke temennya. Yang masih ada problem, nanti akan saya share juga link video cara menggunakan Visual Studio Code-nya. Kalau misalnya tadi langkah-langkah yang saya lakuin di depan ada yang kelewat atau ada yang lupa, kalian bisa tonton videonya ya. Ya. Oke, berarti sampai di sini udah cukup ya? Oh, nanti kalau mau videonya lagi di atas ini ya, pondok pada yang bakal. Iya, nanti saya attachment di situ. Di bagian materi pembelajaran, video pembelajaran. Oke, berarti cukup ya. Kalau misalnya udah cukup dan nggak ada yang ditanyakan lagi, dan saya rasa kalau mata kuliah program itu emang kayak begini. Jadi akan ada sesi gaduh ketika programnya nggak running. Ya mungkin itu emang hal yang wajar. Nanti kalian coba-coba di rumah. Kalau berhasil pasti akan ada kepuasan tersendiri. Saya yakin. Oke,
Kalau nggak ada yang ditanya lagi, berarti karena waktunya udah habis dan terlewat, saya cukupkan perkuliahannya hari ini. Saya tutup pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.